Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Fauzi, NPM 2517 05 10 11 dari kelompok GO. Izin melakukan pengulasan materi terkait sidang. Lanjut. Apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Kita lanjut. Musyawarah besar atau MUBES. Musyawarah besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Alur persidangan yang pertama, pengesahan tata tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, evaluasi kepengurusan kinerja, sidang komisi, sidang pleno, dan pemilihan ketua dan wakil ketua. Ini untuk alur persidangannya. Harus ada semua ini. Apa bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Nah, kalau menurut saya itu sidang komisi itu yang membahas, sidang pleno itu yang memutuskan. Itu menurut saya. Untuk ciri-cirinya itu dan fungsinya, untuk ciri-ciri dan fungsinya kalau sidang pleno itu dihadiri semua peserta, anggota, MUBES, musyawarah besar, dipimpin oleh pimpinan sidang pleno bersifat terbuka dan umum. Keputusan yang diambil memiliki kekuatan penuh dan dapat langsung diketuk palu untuk sidang pleno. Dan kalau sidang komisi ini tuh membahas topik tertentu ya, seperti program kerja, rekomendasi organisasi, ADART, pasal tertentu, diskusinya lebih fokus dan detail. Keputusan komisi belum final, keputusan komisi belum final. Dan fungsi sidang komisi ini untuk mengumpulkan masukan lebih spesifik, memutuskan draft keputusan, dan menyusun rekomendasi untuk dibawa ke sidang pleno. Jadi kalau sidang komisi ini yang membahas, sidang pleno itu yang memutuskan. Unsur-unsur persidangan. Peserta dalam unsur persidangan ini harus ada peserta persidangan, merupakan orang-orang yang mengikuti sidang, bisa terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan undangan atau tamu. Peran peserta adalah memberikan pendapat, melakukan pembahasan, dan pengambilan keputusan sesuai hak masing-masing. Dan yang kedua, pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang ini bertugas mengatur jalannya sidang, menjaga ketertiban, memimpin pembahasan, dan mengetok palu untuk mengesahkan keputusan. Yang ketiga, materi persidangan. Materi persidangan ini dokumen, isu, atau agenda yang dibahas dalam sidang, misalnya tata tertib, LPJ, laporan pertanggungjawaban, usulan ADART, dan program kerja rekomendasi organisasi. Materi menjadi dasar diskusi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup sidang, tempat berlangsungnya sidang. Syaratnya yaitu layak untuk berdiskusi, cukup untuk seluruh peserta, mendukung konsentrasi, dilengkapi fasilitas dasar, kursi, meja, listrik, layar, dan dan seterusnya, dan lain-lain lah ruang sidang ini. Terus perlengkapan sidang ini ya, yang terutama harus ada palu sidang untuk pengesahannya, mic, sound system, LCD atau layar, notulen, dan dokumentasi, kartu instruksi, ATK, kertas, pulpen, dan lain. Perlengkapan memastikan sidang berjalan dengan lancar.
Dan yang terakhir tata tertib persidangan itu mekanisme berbicara peserta, jenis interupsi, mekanisme voting, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sanksi bila melanggar. Ini untuk tata tertibnya. Hak dan kewajiban peserta. Yang A, peserta penuh pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Hak peserta penuh, hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Nah, B, peserta peninjau. Orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Hak peserta peninjau ini hanya satu, hak berbicara. Kewajibannya menaati tata tertib persidangan, menjaga ketenangan persidangan untuk semuanya ya. Untuk pimpinan sidang ada 3. Yang pertama, memimpin penuh jalannya persidangan. Yang kedua, membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi. Dan yang ketiga, notulensi hasil dari persidangan, kayak sekretarisnya lah. Setiap pertanyaan ini yang dicatat oleh notulensi ini oleh pimpinan sidang yang ketiga. Istilah dalam persidangan itu ada interupsi, pending, lobbying, non-voting, sourcing. Nah, yang pertama interupsi. Hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Yang kedua, pending, memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Yang ketiga, lobbying, metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntutan. Terus yang berikutnya, voting digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Kita menggunakan voting untuk kesepakatan tertentu. Yang terakhir, sourcing, penundaan persidangan untuk sementara itu. Nah, mungkin itu aja materi teknik sidang pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.